hari minggu kemarin tuh kita selalu berita-berita yang ngateli terus juga selalu. MCC ini dibangun ketika masa jabatan 23 saya belum dapat apa-apa ya. Sama. Kita ya masih gini-gini aja. Iya. Dia sudah apa kritik ya? Apa? Kritik keras ya? Iya. Apakah Pak Sutiaji ini orang Padang? Kembali lagi di Buana dalam Berita. Lapar ya? Lapar sekali. Lapar, puasa. Seperti biasa kita akan merecap berita seminggu ke belakang. Yang pertama ada Bung Ega. Yang pertama ada Pasar Santai kembali hadir di tahun ini dengan tema Kolase Rasa. Nah, Malang Local Brewing kembali hadirkan Pasar Santai kelima. Gelaran ini berlangsung selama 10 hari dari 6 sampai 16 April di Malang Creative Center. Di mana? Di Malang Creative Center. Oh ya, sebelumnya selamat buat Pasar Santai. Yoi. Sukses. Kita kali ini akan nge-highlight MCC. Semoga tidak didatang ormas. Sebenarnya aku masih nggak tahu sih MCC ini di Malang gimana gitu, karena semalam tuh aku barusan lihat ini Bung Arto, thread di Twitter. Iya. Jadi itu kayak review bekerja di MCC. Oh jadi recruitment. Jadi misal kita punya kantor nih, kita di sini bisa. Oh bisa. Bisa, free. Wah enak sekali. Free. Oke, jadi overhead akan pindah ke situ? tidak. Gitu loh. Jadi tidak. kalau kemarin aku dapat berita dari seseorang, Iya. dia tuh bilang kalau misalnya semuanya di sini free, semuanya free, tidak nambahin apapun, tapi selama 6 bulan kita akan evaluasi. terus saya tanya, kok bisa dievaluasi? Jadi dari setiap kolaborator ini mereka aku nggak tahu ya, kemarin itu diwajibkan atau diharuskan untuk membuat aktivasi selama 6 bulan. Oh. Gitu. Jadi ketika aktivasi itu dia nggak perform, ya ini tadi harus Dicabut. Dika. Iya, dika. Jadi di situ selama 6 bulan harus dituntut apa produktif ya? Iya, produktif dan harus buat sesuatu. Harus buat sesuatu di MCC-nya. Harus buat sesuatu di MCC-nya. iya. Dan secara nggak langsung ketika kita bikin sesuatu di situ, sesuatu itu akan diakuisisi sama MCC. Berarti orang-orang MCC tinggal anaknya aja ya? Benar. Soalnya lek main bal-balan niku striker sing di ngarep dhewe. Iya, jadi kalau diumpani bal-balan langsung gol ngono lho, Cuk. Ngerti gak sih? Jadi ini aku nggak tahu ya kenapa akhirnya MCC memperlakukan sistem seperti ini. Apakah karena memang kita sebagai kolaborator tidak membayar, terus kita juga tidak mengeluarkan budget apapun, tapi akhirnya mereka pengen itu tadi gitu loh. Jadi di balik kegratisan itu semua ada maksud tersendiri. Ada maksud tersendiri. Dan Wajib, mungkin kan? bisa jadi itu menuju ke elektabilitas. Karena MCC ini dibangun ketika masa jabatan Sutiaji. Kembali lagi. Itu Bung Marto. Yang saya bingungkan itu kenapa desain gedungnya seperti rumah makan Padang. Nah, yang akhirnya menurutku jadi pertanyaan adalah, kan mereka mentasamakan gedung itu adalah Malang Creative Center. Tapi dari sisi luarnya, dari kita ngeliat gedungnya itu nggak kelihatan bangunan kreatif. Apakah Pak Sutiaji ini orang Padang? Onde mande, ya Cok. Nah, kalau dari aku sendiri sih, ya semoga kedepannya MCC menjadi wadah buat kita ya, teman-teman kita yang memang terjun di industri kreatif. Panjang umur skena kreatif Kota Malang. Panjang umur. Nah, balik lagi sebentar ke Pasar Santai. Acara ini merupakan bentuk komitmen MLG untuk tumbuh bersama, saling jaga dan merawat jejaring antar pelaku kreatif pasar, pemangku kebijakan dan publik dalam ruang yang adil dan beradab. Siap. Oh, di dalam itu ada apa ya nanti Pasar Santai? Nah, di dalam Pasar Santai itu ada exhibition dari teman-teman studio di Malang. Terus kedua ada brand-brand lokal Malang. Yang tiga ada F&B juga, dan F&B-nya juga kemarin aku lihat
Oke sih. Oke guys, semua Oke, lagi racing event Ya, ini. Tapi tidak ada babi. Tidak ada babi. Itu sayang sekali tidak ada babi. Bukan MCC namanya itu. Itu tidak ada babi sayang sekali Bung Warto. Terus ada talk show dan workshopnya juga nanti gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalnya kepo mau datang ke Pasar Santai langsung aja ke MCC lantai 3. Parkir gratis. Parkir gratis. Masuk juga gratis. Kurang enak apa kan? Konten di MCC tapi. Langsung next, pemerintah gelar sayembara untuk buat logo Ibu Kota Nusantara atau IKN. Pemerintah kembali menggelar sayembara dalam program pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN dengan hadiah ratusan juta rupiah. Dari 500 desainer yang mendaftar telah terpilih 5 desainer yang menjadi finalis dan berhak membuat desain logo IKN. Masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam pemilihan logo IKN tersebut secara online. Jadi kemarin kabarnya itu ada 500 kurang lebih 500 desainer yang 500 desainer. 500 desainer. 500 desainer Yang mendaftar. Desainer semua kok monyet. desainer desainer wakil tapi Banyak banget ya. banyak banget itu dari se-Indonesia Bung Warto. Jadi nah kemarin kabar Itu miliknya gimana, Pak? 500 itu. itu kayaknya sistem kayak cup gitu. Jadi langsung di tembokno kalah gugur. Di tembokno kalah gugur. Seperti itu. Nah, kemarin aku juga sempat dengar ternyata ada salah satu desainer ini yang masuk finalis 5 besar. Finalis 5 besar. Dan itu dari Malang. Dari mana? Oh, orang Malang. Orang Malang. Gila. Gitu. Keren Keren kan? dulu buat siapa? Dimas. Mas Dimas. Mas Dimas halo. Mas Dimas. Tapi itu letaknya kan ada di Kalimantan. Ibu kota di Kalimantan. Setelah saya lihat tadi itu beberapa dari gambar mungkin tidak ada yang menggambarkan Kalimantan. Cuma itu. satu aja. Cuma satu aja Iya. ya. Nah, kita tuh sering apa ya? Sering lihat ketika ada sesuatu yang misalnya kita ngomong Indonesia nih. Nah, itu kadang Indonesianya tuh kadang cuma diliatin batiknya aja atau motif dari Jawa. benar. Harusnya aku setuju, Bung Warto. Harusnya kalau memang ini di Kalimantan, harusnya dari desainer-desainer ini bisa menambahkan aksen-aksen khas Kalimantan gitu. Karena mungkin lebih menghargai teman kita yang ada di Kalimantan seperti itu ya Bung Warto. Itu sih. Karena mungkin orang-orang yang di situ yang seperti orang lokal. Nah itu bisa dimasukin ke logonya mungkin. Ya? Aksen-aksen dari Aksen-aksen Dayak. yang Ya, aksen Dayak. satwa-satwa Kalimantan Ya, dimasukin itu ke logo. Anoa, Anubis. Kudu bekantan. Ya itu kan bisa dibuat logo ya. Nah. Kenapa itu tidak? Kenapa mereka ribet sampai mencari 500 orang? Itu orang apa monyet? Ya semoga nanti akhirnya menemukan pilihan terbaik lah untuk Semoga. ibu kota baru ini. Lanjut, menjadi pertanda baik atas turunnya angka COVID-19 di Indonesia dan penyampaian terima kasih pada seluruh relawan COVID-19 yang terlibat. RS Darurat COVID Wisma Atlet resmi ditutup setelah 3 tahun. Berarti sudah tutup ya? Sudah tutup. Tidak ada corona berarti ini. Tidak ada. Tidak ada kayaknya. Tidak ada. Kayaknya ya. Nah, RS Darurat COVID Wisma Atlet Jakarta Utara telah resmi ditutup setelah 3 tahun jadi tempat perawatan pasien COVID-19. Penutupan RSDC tersebut juga menjadi salah satu tanda telah menurunnya angka penularan COVID-19 di Indonesia khususnya daerah Jakarta. Nah, terdapat sekitar 16.000 karyawan dinyatakan purna tugas. Koordinator RSDC Dr. Guntoro menyampaikan terima kasihnya pada seluruh relawan atas sumbangsihnya dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Wih, keren. Terima kasih Wisma Atlet. Terima kasih. Lanjut. Cetak rekor final tercepat dalam sejarah. Gregoria Mariska Tanjung juarai Spain Master 2023. Nah, ini berita Iki Membanggakan bangga. ini, Nah, membanggakan. cabang olahraga bulu tangkis kembali meraih prestasi di kancah internasional. Gregoria Mariska Tanjung juarai ajang Spain Master 2023 pada Minggu 2 April kemarin. Nah, iki baru. Gregoria.
Selalu ya, dari minggu kemarin tuh kita selalu berita-berita yang nggak daily terus juga Iya. Iya, selalu. Meskipun itu tidak ada dampaknya kepada kita. Iya, benar. Iya. Tapi kita bangga, kita tetap merasakan senangnya gitu karena membanggakan, menghargai ya. menghargai. Ini dia kalau aku tahunya dia ini masih muda juga, umur Masih 23 tahun. Edan. Seumuran Cewek ya? Awake. Cewek? Cewek. Iya, iya. Hanya 29 menit. Hanya 29. Iya. Dan yang mengagetkan adalah dia menang 2 kali dengan skor 2-0. 218. Jadi 218 bayang 218 Cuk. Itu angka sangat jauh. Main Itu sampai nomor togel, bocor. Pak. Itu nomor togel. Biasanya kan Atau skor. biasanya kan wong isu-isu mau ngimut piro. Togel berarti. Gila gereja ini. Dia perempuan ya? Perempuan. Keren. Di umur 23 saya belum 23. dapat apa-apa ya. Sama. Sana. Kita ya masih gini-gini aja. Iya. Dia sudah menang 2-0. Apa kritik ya? Apa? Kritik keras ya. Iya. Mungkin cukup buat dalam berita pada hari ini. Pada hari ini. Jangan kemana-mana. Nantikan buat dalam berita setiap hari Minggu jam 6 hanya di Overhype Shit. Kami mau undur diri. Saya Bung Dafa. Saya Warto. Saya Bung Ega. Kami bertiga. Dapat Bung Warto dan Dadah. Dadah.